Shalom, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi negara Indonesia yang pada tahun ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Demikian juga untuk Sekolah Kalam Kudus Bali. Tuhan telah memimpin hingga pada tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-16. Puji kepada Allah Tritunggal atas pemeliharaannya bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Sekolah Kalam Kudus Bali. Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah syukur hari ulang tahun bangsa Indonesia ke-76 tahun. Dan ibadah syukur ulang tahun Sekolah Kalam Kudus Bali yang ke-16 tahun. Kita mengawali seluruh rangkaian ibadah syukur kita pada hari ini dengan saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dari Allah Tritunggal, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Ibadah syukur hari ulang tahun negara Republik Indonesia ke-76 tahun, dan hari ulang tahun Sekolah Kalam Kudus Bali ke-16 tahun, dimulai dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah kita dengan menyanyikan pujian I Am Here. Because of your love,
Doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Laurin selaku Kepala Bidang Kerohanian Sekolah Kalam Kudus Bali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia dan Sekolah Kalam Kudus Bali, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan beracara di dalam peringatan kami untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, negara kami, dan juga sekolah kami, Sekolah Kalam Kudus Bali. Tuhan Yesus kiranya yang akan memimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Apapun yang akan ditampilkan, apapun yang akan diperdengarkan atau diperlihatkan, biarlah semuanya ya Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami berharap ke depan kami boleh terus membanggakan hati Tuhan untuk menjadi rakyat Indonesia, mendukung negara kami untuk berjuang, mendapatkan apa yang diimpikan, cita-cita negara kami. Begitupun Tuhan untuk sekolah kami, Sekolah Kalam Kudus Bali. Biarlah kami juga boleh membawa anak-anak kami, para murid kami, untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Kami boleh bekerja sama, para guru staf karyawan, bersama dengan para orang tua. Kami percaya Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat mendidik anak-anak kami. Dan saat ini perayaan ini biarlah memberi semangat untuk kami terus maju melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami boleh mencapai hasil yang maksimal berkenan di hadapan Tuhan. Namun ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sadar betapa banyak kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami percaya bahwa Allah yang sudah mengampuni kami, karena kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa permohonan kami, karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Allah dengan menyanyikan lagu Umatnya Pujilah, bait 1 dan bait 2. Umatnya pujilah, haleluya, amin, pada Kristus Raja, haleluya, amin, bersama bernyanyi di depan tatanya, pastinya berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin, pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasihnya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Di momen bahagia pada hari ini, di mana Sekolah Kristen Kalam Kudus genap berusia 16 tahun, dan juga pada momen hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan mendorong kita, memberi semangat kepada kita untuk terus maju bersama-sama di dalam Tuhan.
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah kiranya hari ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, di hari yang spesial ini, kami bersama-sama memperingati hari ulang tahun Sekolah Kristen Kalang Kudus yang ke-16 dan juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami secara khusus hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Mari Roh Kudus bekerja memberkati kami semua, dan biarlah Kau teduhkan dan tenangkan hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan sampai yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melansir dari visitdubai.com, ya, Bapak Ibu Saudara, Burj Khalifa adalah satu gedung yang tertinggi di dunia dan yang menjadi prestasi teknik terbesar sepanjang masa. Nah, gedung ini pertama kali dibangun pada tanggal 6 Januari 2004 dan kemudian selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 4 Januari 2000 yang ke-10. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan gedung ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Burj Khalifa ini difungsikan sebagai gedung pencakar langit serbaguna di Dubai. Dan ini adalah merupakan prestasi di mana dijadikan sebagai gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kalah pentingnya dari hal itu adalah Bapak Ibu Saudara, ternyata di Arab Saudi juga mempunyai ambisi untuk membangun gedung yang lebih tinggi dari Burj Khalifa ini, yang direncanakan akan dibangun, yaitu gedung ini bernama Kingdom Tower yang akan berdiri di kota Jeddah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gedung ini dirancang dengan ketinggian kurang lebih 1 km atau 1000 meter. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gedung-gedung pencakar langit ini dibangun, ya, di mana negara-negara itu ingin menunjukkan identitas dirinya, ingin menunjukkan pertumbuhan dari negaranya, kemajuan dari negaranya, agar mereka dapat melihat prestasi yang terbaik dari negaranya dengan membangun gedung-gedung pencakar langit ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan rohani kita? Apakah yang harus kita bangun dalam diri kita?
Apakah prestasi yang dapat kita tunjukkan kepada dunia ini, sehingga dunia ini dapat melihat Yesus yang hidup itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu kepada surat 2 Petrus tadi, Bapak Ibu Saudara, bahwa 2 Petrus adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya, sebagai sebuah pembelaan terhadap amoralitas yang memasuki gereja Tuhan dan kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 4 gejala penyakit atau kerusakan, ya Bapak Ibu Saudara, atau kanker dalam tubuh Kristus yang pada waktu terjadi dalam jemaat yang dikirimi oleh Rasul Petrus ini dalam surat yang kedua ini. Yang pertama, bahwa pada waktu itu ada ajaran-ajaran sesat yang membuat keyakinan itu diubah, atau doktrin itu dikorup, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama yaitu tentang sinkretisme, bahwa mereka menyerang tentang pribadi Kristus. Mereka berkata bahwa Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan. Ya, Yesus itu hanyalah satu di antara banyak Tuhan. Nah, mereka juga berkata bahwa dia bukanlah satu-satunya jalan, tetapi dia adalah salah satu jalan, tetapi banyak jalan lain menuju Tuhan. Nah, ini disebut sebagai agama komparatif, di mana mereka menyerang pribadi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua itu adalah tentang pandangan sentimental tentang kasih karunia Tuhan. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan sangat suka mengampuni. Jadi jika kita berbuat dosa itu nggak ada masalah, karena ada kasih karunia Tuhan. Mereka memandang rendah terhadap kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah ketika keyakinan diubah, ketika doktrin-doktrin iman Kristen itu mulai dikorup, Bapak Ibu Saudara, maka juga akan mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku yang juga akan korup, karena apa yang kita yakini itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka perilaku mereka sudah tidak lagi menunjukkan sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang Bapak Ibu Saudara dikatakan oleh Rasul Petrus, dituliskan dalam suratnya itu, bahwa mereka itu seperti binatang, Bapak Ibu Saudara. Perilaku mereka digerakkan oleh naluri mereka, bukan lagi oleh hati yang dipenuhi oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita melihat situasi pada waktu itu, kondisi yang menyerang amoralitas dalam gereja Tuhan adalah karakter yang lemah. Ketika pemahaman tentang kekristenan, keyakinan tentang kekristenan itu diubah, dikorup, Bapak Ibu Saudara, doktrin itu dikorup, maka perilaku juga akan korup. Dan yang ketiga akibatnya adalah mereka mempunyai karakter yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka punya karakter yang lemah. Mereka menjadi orang-orang yang serakah. Mereka penuh dengan hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak dapat diandalkan, seperti awan yang ditiupkan angin, seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran-gambaran itu menunjukkan satu kondisi karakter yang lemah dari orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka memanfaatkan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka melakukan hal-hal, ya, karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu penuh kasih, sehingga dia penuh pengampunan, sehingga kita bebas untuk berbuat dosa. Ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika doktrin kita korup, perilaku kita tercemar, karakter kita tercemar, maka yang terakhir yang akan tercemar adalah percakapan kita. Kita menjadi orang-orang yang mudah untuk menyerah, mudah mengeluh, mudah putus asa. Kita bersungut-sungut dan tidak tahan terhadap segala tekanan kehidupan ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi dari situasi di mana Rasul Petrus perlu mengingatkan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Untuk mereka sungguh-sungguh dapat menjaga diri. Mereka harus mengusahakan. Mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka jika tidak, maka dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, mereka akan terseret oleh arus, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan terseret oleh arus kehidupan dunia ini yang semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini? Bagaimana sikap kita menghadapi tekanan-tekanan seperti ini? Bagaimana sikap kita agar kita sebagai orang-orang yang percaya tetap teguh dalam Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang Rasul Petrus sampaikan dalam suratnya ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang keliru, ya, karakter-karakter yang salah, percakapan-percakapan yang tidak membangun, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus menyarankan Bapak Ibu Saudara agar kita dewasa dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat dewasa dalam Tuhan? Tentunya kita harus bertumbuh. Nah, kata bertumbuhlah dalam kasih karunia, ayat 18 yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka harus hidup, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ bahwa bertumbuh itu adalah mereka harus hidupnya tidak statis, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mempunyai progres dalam hidup mereka. Mereka harus mengalami perubahan dalam hidup mereka. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kata bertumbuhlah oleh Rasul Petrus di sini. Nah, bagaimana kita dapat bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa dasar iman kita itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa memastikan bahwa dasar iman kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara izinkan saya mengutip dari apa yang disampaikan Petrus ketika pada hari Pentakosta, bahwa dasar iman yang paling penting adalah orang itu harus bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, dia harus dibaptis. Dan yang ketiga, dia harus menerima Roh Kudus. Ini adalah dasar iman Kristen. Nah, ketika dasar ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi kuat dalam kehidupan orang percaya, ya, maka dia akan tidak mudah terseret oleh arus kehidupan dalam dunia ini yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang terseret arus, baik itu di laut ataupun di sungai, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada orang yang melemparkan tali itu, Bapak Ibu Saudara, maka apa yang akan dilakukan oleh orang yang terseret arus itu? Maka tidak ada jalan lain kecuali dia berusaha untuk meraih tali itu. Dan kemudian setelah dia meraih tali itu, Bapak Ibu Saudara, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap berpegang pada tali itu. Sampai kemudian orang yang melemparkan tali itu kemudian menarik orang tersebut ke pinggir sungai atau ke pinggir laut. Dan akhirnya orang itu diselamatkan. Apa yang akan dikatakan orang itu kepada orang yang sudah melemparkan tali? Tentunya orang itu akan berkata, terima kasih karena saya sudah diselamatkan. Dan yang menyelamatkan orang itu bukanlah orang itu sendiri, tetapi orang yang melemparkan tali. Dan itulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melemparkan tali kepada kita dan memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita harus memastikan bahwa hidup iman kita itu benar. Kita harus bertobat, kita harus dibaptis, dan kita harus menerima Roh Kudus. Nah, itu adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak terseret oleh arus dunia ini yang
disampaikan oleh Rasul Petrus tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa kita mempunyai pertumbuhan rohani yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita harus ada progres yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya disiplin rohani yang jelas dalam hidup kita. Ya, tadi sampaikan bahwa kata bertumbuh itu adalah hidup yang tidak pernah statis. Artinya, kata bertumbuh yang dimasukkan Petrus adalah hidup yang tidak pernah statis, tetapi terus maju, terus ada progres, terus ada perkembangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 di sana mengatakan, kamu harus menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah diibaratkan seperti anak tangga yang harus kita naiki, yang harus kita usahakan agar hidup kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk menghadapi tantangan dalam dunia ini, untuk menghadapi segala tekanan dalam dunia ini, menghadapi pengaruh-pengaruh dunia ini yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan rohani kita itu adalah pertumbuhan yang baik. Kita harus selalu ada progres. Di situ menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Petrus menasehati, memberikan pengajaran supaya kita melewati tangga-tangga itu, Bapak Ibu Saudara, untuk menuju kemudian kepada tangga yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus hidup yang terus bertumbuh, hidup yang harus tidak pernah statis atau stagnan atau berhenti, tetapi hidup kita harus terus maju, harus ada progres dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi doktrin yang korup, untuk menghadapi Bapak Ibu Saudara, perilaku yang korup, untuk menghadapi karakter yang lemah, untuk menghadapi Bapak Ibu Saudara percakapan atau kata-kata kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih. Kita harus belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk peduli kepada orang lain. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan orang lain. Hidup kita tidak lagi jadi hidup yang egois. Kata kasih, Bapak Ibu Saudara, itu mengacu kepada suatu tindakan yang bisa kita lakukan oleh kehendak kita. Artinya bahwa kasih itu harus dilakukan, harus ditunjukkan, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu bukanlah hanya sebuah teori saja, tetapi kasih itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, di momen yang bahagia ini, di mana Tuhan memberkati Sekolah Kristen Kalang Kudus sampai hari ini 16 tahun, Bapak Ibu Saudara, hadir melalui dunia pendidikan di Pulau Bali. Baiklah kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terus bertumbuh dalam hidup kita. Kita belajar untuk berbagi. Kita belajar untuk memastikan bahwa kehidupan kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga secara khusus memperingati 76 ulang tahun negara Kristen, negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, mari masing-masing kita untuk dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk membangun negara di mana kita dilahirkan, untuk menjadi negara yang menjadi berkat bagi banyak orang melalui dunia pendidikan, melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang dapat melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala persoalan, secara khusus pada masa pandemi
yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, ada banyak orang juga yang mencari keuntungan di tengah-tengah situasi itu. Tapi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kembali kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini, supaya hidup kami terus dibangun di atas dasar yang benar. Hidup kami terus bertumbuh di atas pengharapan yang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan terus memberkati, baik mulai dari badan pengurus yayasan maupun rekan-rekan kami yang ada di sekolah Kristen Kalam Kudus, baik direktur pelaksana, manajemen sekolah, dan juga guru staf kepala sekolah, guru staf karyawan, peserta didik anak-anak kami, murid-murid dan orang tua mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati, supaya sekolah ini menjadi sekolah yang akhirnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dapat hidupnya dapat berubah, bertumbuh menjadi lebih baik di dalam melalui dunia pendidikan ini di sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersyukur untuk ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 yang masih terus berjuang untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini, baik dengan vaksin, produksi vaksin massal, dan maupun vaksin-vaksin yang diberikan, protokol kesehatan, dan segala usaha yang dikerjakan untuk dapat mengatasi situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur atas anugerah Allah yang mendahului respons manusia. Setelah kita menikmati firman Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Dia. Persembahan diberikan dengan cara transfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar. Kita bersama-sama menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa persembahan dan sekaligus doa syafaat dipimpin oleh Mr. Yakub selaku koordinator kerohanian jenjang SMP Kalam Kudus, Bali. Ya, saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, keluarga besar,
Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali untuk memperingati hari ulang tahun sekolah kami yang ke-16 Bapak. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang sangat berlimpah dalam kehidupan kami sehingga sekolah kami masih boleh eksis sampai saat ini, sampai di usianya yang ke-16 ini Bapak. Kami percaya bahwa itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, sebagai pimpinan, sebagai BP, dan juga guru-guru di sekolah ini, namun semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang telah membawa sekolah ini sampai pada usianya ke-16. Kami juga percaya Engkau akan terus menyertai sekolah kami ini dalam tahun-tahun berikutnya Bapak. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berdoa untuk BPC, YKKI, Bali Bapak. Mari Engkau memberkati mulai dari ketua, Bapak Madekaton bersama setiap anggotanya Bapak. Engkau menolong mereka, memberkati mereka Bapak dan memberikan hikmat-Mu yang lebih lagi Bapak, agar mereka terus bisa menyelesaikan atau bisa mencapai apa yang sudah direncanakan untuk sekolah Kalam Kudus ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan dan pekerjaan dari setiap hamba-Mu di BPC YKKI Bali Bapak. Engkau menolong mereka dan memberi mereka berkat-Mu yang melimpah lewat setiap pekerjaan dan pelayanan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa dan bersyukur karena Engkau telah memberikan kami seorang direktur pelaksana yang baru dilantik beberapa saat yang lalu Bapak. Kami percaya hamba-Mu, Miss Ira Sutitan, Engkau yang memilih dia. Engkau pula yang akan terus memperlengkapi dan menolong dia dalam memimpin sekolah kami ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap program yang telah direncanakan dan biarlah Engkau buat berhasil sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Memberkati juga setiap kabit yang membantu Miss Ira Sutitan dan juga setiap kepala sekolah baik dari jenjang TK sampai SMA ya Bapak. Dan biarlah mulai dari Dirpel, kabit maupun kepala sekolah serta guru Bapak boleh bersama-sama memikirkan, bekerja sama untuk terus membawa sekolah Kalam Kudus ini lebih maju lagi Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa juga untuk kesehatan kami semua guru-guru Bapak dan juga pemimpin kami di sekolah ini. Kami tahu Bapak bahwa pada saat ini kami mengalami kondisi yang sulit di mana pandemi Corona masih terus mencekam kehidupan kami. Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir Bapak, namun kami percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pandemi ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala hal yang berhubungan dengan sekolah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat setiap orang tua murid yang terus bekerja sama dengan kami. Engkau menolong mereka Bapak dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Jikalau ada yang kesulitan ekonominya karena pandemi ini Bapak, kiranya Engkau yang menolong, memulihkan perekonomian mereka Bapak. Kami secara khusus berdoa buat setiap murid yang Engkau percayakan untuk kami didik Bapak. Engkau menolong setiap murid kami, memberkati mereka, memberi mereka motivasi yang tinggi dalam hal belajar Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga kami mendoakan Gereja Kalam Kudus Bali Bapak. Dan biarlah hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Kalam Kudus Bali ini boleh terus membawa dampak yang lebih untuk pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini, khususnya di Pulau Bali Bapak. Dan biarlah tetap ada kerjasama yang baik antara sekolah dan gereja Bapak. Terima kasih Bapak. Kau memberkati hamba-Mu Pak Bobi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di Gereja Kalam Kudus ini Bapak. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur Bapak karena pada 17 Agustus kemarin kami boleh memperingati perayaan HUT RI yang ke-76. Bapak, kiranya Engkau terus menjadikan kami negara yang kuat Bapak, dan kami membawa Presiden kami Pak Jokowi, Engkau menolong dia ya Bapak dalam setiap hal yang harus dikerjakan sebagai pemimpin negara kami ini Bapak. Berkati Pak Jokowi bersama para menteri dan setiap kepala daerah di setiap daerah Bapak. Dan biarlah mereka boleh bersama-sama bekerja sama
untuk kemajuan negara kami, Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami rindu bangsa kami ini boleh keluar dari pandemi COVID-19. Dan kami rindu bahwa ekonomi kami akan tetap stabil meskipun perekonomian kami diguncang oleh COVID-19, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami ini, biarlah menjadi alat yang dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu melalui Sekolah Kalam Kudus Bali. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam doa penutup dan sekaligus doa berkat, mari kita menaikkan pujian, umatnya pujilah, bait ketiga. Gemalah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembah-Nya, selamanya pujian, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita sama-sama akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat mengakhiri seluruh rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, dan juga memperingati hari ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus cabang Bali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu, segala pertolongan-Mu, segala anugerah-Mu yang Kau berikan. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Engkau terus memberkati Tuhan Yesus Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berulang tahun pada hari ini. Secara khusus dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, Tuhan Yesus memberi hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat yang ada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong sehingga mereka dapat dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini baik. Kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang terus diproduksi dan terus disebarkan untuk rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk protokol kesehatan supaya Tuhan juga menolong melalui jalan ini pandemi COVID-19 dapat diatasi. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar mereka juga mematuhi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kiranya anugerah Tuhan Engkau melawat bangsa dan negara kami dan menolong bangsa negara kami. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berulang tahun pada 16 hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan sekolah ini agar sekolah ini dapat terus berjalan dengan anugerah dan kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, dan dapat menjalankan visi misi yang sudah diberikan oleh para pendiri dari Sekolah Kristen Kalam Kudus dan Gereja Kristen Kalam Kudus. Sehingga melalui sekolah, melalui dunia pendidikan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan beritaan Injil boleh terus disampaikan. Sehingga banyak orang akhirnya boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua. Dan kami akan mengakhiri seluruh acara daripada peringatan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 dan juga hari ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus cabang Bali yang ke-16 ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Kejayaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menutup acara ini. Dan biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan tuntunan dari arahan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengembalikan segala hormat dan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Tritunggal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua wali murid serta murid-murid yang kami kasihi. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bali, Bapak Madekaton. Yang terhormat Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Bali, Miss Ira Sutitan. Yang terhormat Gembala Sidang Gereja Kalam Kudus Bali, Bapak Evangelis Bobby Arya Dinata. Yang kami hormati jajaran Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali, yang kami hormati segenap guru dan staf Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali, beserta yang kami kasihi semua peserta didik Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali. Kami ucapkan salam semangat dan salam sehat buat Bapak Ibu serta murid-murid yang terkasih yang sedang menyaksikan perayaan HUT RI yang ke-76 dan HUT SKK yang ke-16. Saat ini kita akan menyaksikan beberapa kata sambutan, yakni dari Ketua BPC Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bali, Bapak Madekaton, yang akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Direktur Pelaksana Sekolah Kalam Kudus Bali, Miss Ira Sutitan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Sidang Gereja Kalam Kudus Bali, Bapak Evangelis Bobby Arya Dinata. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Komite Kalam Kudus Bali yang diwakili oleh Bapak Nathanael Heru Kuryawan Hakim sebagai Ketua Komite di jenjang SMA Kalam Kudus Bali. Selamat menyaksikan. Shalom. Puji Tuhan, Sekolah Kalam Kudus Bali boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Semua atas anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Siese kepada Miss Anastasia Hongata yang sudah boleh merintis, membangun dan mengembangkan Sekolah Kalam Kudus Bali selama kurang lebih 10 tahun. Thanks for Miss Joyce untuk kepemimpinannya selama 5 tahun. Matur suksemo dan siese kepada semua staf Sekolah Kalam Kudus Bali, baik dari jajaran manajemen sampai kepada semua staf pengajar dari kelas bermain TK sampai kepada SMA yang sudah boleh melayani, mengabdi, baik yang baru ataupun sudah selama 16 tahun. Sehingga Sekolah Kalam Kudus boleh dikenal menghasilkan anak didik yang berkarakter dan berprestasi. Selamat juga atas dipilihnya Miss Tan sebagai Direktur Pelaksana yang baru. Kami percaya Miss Tan akan memimpin, membangun tim bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga 3 sampai 5 tahun ke depan
Sekolah Kalam Kudus Bali bisa menjadi sekolah yang unggul di dalam karakter, di dalam kompetensi, di dalam prestasi. Dengan demikian, maka terwujudlah visi daripada Kalam Kudus, yaitu membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, berguna, dan mandiri. Pada akhirnya, saya ingin mengatakan sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-16. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang boleh mengizinkan dan menyertai Sekolah Kalam Kudus Bali ini hingga pada saat ini, yang mana kita boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Ya, tentunya hal ini juga tidak terlepas daripada peranan setiap komponen individu, mulai dari yang merintis hingga yang bertahan pada saat ini untuk terus mengembangkan Sekolah Kalam Kudus Bali. Dan kedepannya saya percaya kita boleh bekerja sama, boleh saling melengkapi, boleh saling mensupport lebih lagi untuk bisa mengembangkan Sekolah Kalam Kudus Bali menjadi lebih baik lagi, sehingga kehadiran dari Sekolah Kalam Kudus Bali ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat luas, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Selamat hari ulang tahun Sekolah Kalam Kudus Bali yang ke-16. Maju terus, bersama kita pasti bisa. God bless you all. Thank you. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Penginjil Bobby, Gembala Gereja Kristen Kalam Kudus Denpasar, Bali. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, dan secara khusus untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Bali yang ke-16 tahun. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan akan menolong secara khusus dalam melewati masa pandemi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar semua upaya yang dikerjakan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan, baik melalui vaksin, protokol kesehatan, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain. Doa kami juga secara khusus untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus agar terus dapat menjadi berkat melalui dunia pendidikan dengan menjalankan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Dan biarlah kiranya di hari ulang tahun yang ke-16 Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Bali boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Harapan dan doa kami kiranya berkat Tuhan terus akan menyertai Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Bali. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nathanael, mewakili komite dan wali murid di SKK Kalam Kudus Bali. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-76, dan juga bersamaan itu selamat ulang tahun juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali yang ke-16. Harapan saya kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini bersama-sama, sehingga kita bisa bangkit bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa hidup lagi seperti biasa, dan proses belajar mengajar juga bisa berlangsung seperti biasa. Untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, saya berharap banyak di mana kita menitipkan anak didik kita
Kalam Kudus bisa memberikan yang terbaik agar anak didik kita ke depan bisa menjadi anak didik yang tangguh, berprestasi, takut akan Tuhan, cinta keluarganya, cinta orang tuanya, dan berguna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak kepada para pelaksana Yayasan Kristen Kalam Kudus beserta Bapak Kepala Sekolah, Mr. Alfred, juga jajaran guru beserta seluruh staf dan karyawan di Kalam Kudus. Kita bangkit bersama-sama menuju Kalam Kudus yang lebih hebat, lebih berkembang, lebih maju di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah boleh memberikan sambutannya dalam perayaan HUT RI yang ke-76 dan juga HUT SKK yang ke-16. Oke Mr. Ben, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan talent dari murid-murid dan juga guru-guru Kalam Kudus Bali mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA. Nah, Mr. Max, tentunya bakat ataupun talent ini sudah dipersiapkan oleh anak-anak maupun guru-guru secara yang terbaik yang mereka bisa lakukan, walaupun harus mengalami banyak kesulitan dan juga pelaksanaannya masih secara online. Namun kita percaya semuanya bisa berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Oke Mr. Benny, mari sama-sama Bapak Ibu semua kita menyaksikan talent show mulai dari murid dan juga guru-guru sekolah Kalam Kudus Bali. Selamat menyaksikan. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
for your bright future. Pada Sekolah Kalung Kudus Bali. Kami mewakili siswa-siswi SD Kalam Kudus Bali. Seluruh suara menjadi satu dalam sebuah doa. Pulihkan negeri kami, negeri Indonesia. Di sini kami berdiri sebagai anak bangsa, menyaksikan kosongnya sekolah, merindukan canda, tawa bersama teman. Pandemi membuat hati terasa sedih, berbagai masalah telah tiba. But today, though we cannot shake hands, still we celebrate our independence. You need our hearts because we are not alone. We win our challenge and we believe together we can. Anniversary, we thank God we study seriously. Once He said that He would never leave us, not forsake us. That is why we believe that His help will come at the right time. Dan membawa doa kami kepada
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Chỉ ai ta tu ti, 我们有真理，向你献上我们最恳切的祷告。我们必能看见你拯救大事来转化为福，我们国家唯有你生命，哦主将被高举，照乎全地之上。Setapa telah berlalu, barisan angka bertambah 1, bertumbuh dan berkembang bak remaja yang sedang mekar-mekarnya. 10 tahun lalu kau merangkak bak balita yang belajar membaca. Namun kini kau telah melahirkan tunas-tunas bangsa. Pengabdianmu menembus cakrawala kehidupan. Karakter yang kau tanamkan menjadi dasar perkembangan kami. Angka 16 tahun bukan berbatas, namun menjadi sebuah cita yang berbekas. Kuucapkan dirgahayu Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali. Teriring jalannya waktu, semoga langkahmu menjadi lebih baik. Sesuai dengan visimu, membangun manusia yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita kau bisa hindarkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa urutkan jalanku, akan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita dilakukan kehendaknya,
bangsaku, berjuangmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patahkan rambut senyumku, hitamkan punya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Merah putih. Oh pahlawanku, sang pembawa kemerdekaan. Dengan semua darah yang bercucuran, dengan semua jiwa yang telah menghilang. Merah darah yang telah tercurah, merah darah yang sudah menghilang menjadi kenangan. Menjadikan putih sebagai kebebasan bagi kami sekarang. Menjadikan putih yang sekarang dari semua perjuangan. Semua perjuangan ini demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang memberi hidup. Kemerdekaan yang memberi senyuman lebar bagi warga di masa sekarang. Kalian yang menjadi sandaran agar kami dapat berjuang lebih kuat ke depannya. Agar kami belajar untuk lebih menghargai bangsa dan negara. Kami akan berusaha lebih kuat. Kami akan selalu mengenangnya. Jerih payah, keringat, darah yang telah menetes akan selalu kami kenang dalam lubuk hati terdalam kami. Aku tidak akan pernah lupa. Hati ini telah tersatukan dengan bangsa kita Indonesia. Semua harapan yang engkau tunjukkan telah membangkitkan jiwa raga ini untuk berjuang lebih lagi. Terima kasih pahlawanku. Sang merah putih dapat berkibar kembali dengan tinggi. beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri.
rumah kita. Rumah kita. Selamat ulang tahun Kalam Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Sister Benny, penampilan yang sangat menarik. Ya, mari kita berikan tepuk tangan virtual buat penampilan dari anak-anak kita dan juga guru-guru ya, yang sudah boleh tampil di perform hari ini. Demikianlah segenap rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 serta Hari Ulang Tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali yang ke-16. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, serta murid-murid yang kami kasihi. Mewakili penyelenggara, kami meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Sekolah Kalam Kudus Bali.